Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memasuki hari yang ke-26 dari bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan amal kebaikan kita dan jangan pernah kita menyerah untuk meningkatkan kesalehan kita di bulan Ramadan ini, apalagi kita berada di penghujung bulan Ramadan. Rasulullah memberikan contoh kepada kita, beliau melipat gandakan amal ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, kemudian syadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan sarungnya, kemudian beliau juga ahya al-lail, menghidupkan malamnya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita memasuki hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, hendaknya kita mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita di bulan Ramadan ini tentu mengalami tingkat kesolehan yang lebih baik dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan ini kita lebih merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita rajin melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui siyam Ramadan, melalui salat tarawih, melalui tilawatil Quran, dan memperbanyak sedekah dan juga amal-amal yang lain. Yang ini tentu akan membuat kita semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi menyampaikan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil sehingga aku mencintainya. Jadi dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dan kalau kita sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita inginkan, ya. Wa idza sa'alani la'u'tiyannahu, apabila dia meminta kepadaku maka aku pasti akan memberi apa yang dia minta. Kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi dengan kita bersusah payah untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya itu akan membuahkan hasil tadi, yaitu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan kita, dan ini akan memberikan dampak berupa ketenangan batin yang luar biasa. Dan ketenangan batin atau ketenangan jiwa inilah yang akan membuat kita menjadi bahagia hidup, ya. Menjadi kita hidup punya makna, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga merasakan optimis untuk menatap masa depan kita. Jadi bahwa dengan kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan lebih kuat, lebih tabah, lebih sabar di dalam menghadapi tantangan hidup ke depan. Kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah kita berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
khususnya di bulan suci Ramadan ini. Yang ini punya dampak, yaitu kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa hubungan kita dengan Allah semakin baik dan semakin erat. Maka kita juga perlu untuk menindaklanjuti dengan amal-amal yang bisa membuat hubungan kita dengan sesama manusia juga menjadi baik. Jadi kalau hablum minallahnya sudah bagus, kemudian kita juga berusaha untuk memperbaiki hablum minan nas kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, bagaimana kita juga perlu memperbaiki hubungan kita dengan anak dan istri, hubungan kita dengan keluarga besar, hubungan kita dengan tetangga, dengan teman sejamat, dan juga dengan orang-orang yang berinteraksi dan bermuamalah dengan kita. Karena selama Ramadan ini tentu kita ditempa dan digembleng, dididik untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, jadi orang-orang yang mempunyai sifat sabar, menjadi orang-orang yang insya Allah lebih memiliki karakter yang lebih baik, akhlak yang lebih baik, dan insya Allah ini tentu akan kita gunakan dan akan kita pakai untuk berinteraksi dengan manusia, ya. Karena dalam Islam bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain, ya. Jadi sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling banyak mendatangkan kebaikan bagi orang lain, ya. Bukan sebaliknya, mendatangkan kemudaratan. Sehingga di bulan Ramadan ini kaum muslimin ditempa untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang takwa, orang-orang yang mulia, yang tentu dengan itu maka seharusnya sebagai seorang muslim kita menjadi orang yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita akan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.